Assalamualaikum. Emang goblok sih. Ya kayak mana? Orang diajak nonton film bagus nggak mau, dia malah demennya milih horor nasi bungkus ketimbang drama romansa yang cantik, bagus, colai. Loh, maksudnya apa? Nonton aja lah. Serius, kombo Nicholas Saputra sama Putri Marino ini emang nggak ada obeng. Salah satu film Indonesia yang paling indah sepanjang 2024 yang pernah aku tonton. Genre film yang kerap ditakuti orang-orang karena kalau udah denger namanya romcom atau film romansa doang, takut ujung-ujungnya cuma ajang saling adu menye-menye menggelikan. Percayalah, The Architecture of Love tidak seperti itu. Definisi nontonin film yang isi karakternya bersedih, tapi kita yang nonton malah senyum-senyum sendiri. Kan gak ada otak. Film The Architecture of Love adalah film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Ika Natasha dengan judul yang sama. Nah, film ini disutradarai oleh Teddy Suryatmaja dan diproduksi oleh Star Vision. Mengisahkan tentang Raya yang diperankan Putri Marino. Jadi dia ini seorang penulis populer yang mengalami kebuntuan menulis setelah ia bercerai dengan Alam, ya mantan lakinya, yang diperankan Arifin Putra. Raya pun memutuskan untuk mencari inspirasi di kota New York, Amerika Serikat. Nah, di New York, Raya bertemu dengan Bapak Sungai yang diperankan Nicholas Saputra, seorang arsitek yang cukup misterius. Pertemuan pertama mereka begitu nyaman. Ya lanjutlah ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya love interest antara keduanya mulailah terbangun dan akhirnya saling mencari inspirasi tuh di kota New York. Hubungan ternyata tidak berjalan mulus. Keduanya masih terjebak sama masalah hidup masing-masing. Raya dengan perceraiannya dan si Bapak Sungai ini dengan rahasianya. Ini tuh sebenarnya terkesan subjektif dan kalian boleh kok nggak sepakat sama sekali. Sebenarnya aku tuh suka sama The Architecture of Love ini. Tapi aku benci karena semua hal yang dibuat terasa kebetulan. Aku nggak bisa dan nggak mungkin menyalahkan hal ini karena novelnya punya begitu banyak peminat. Pembacanya pada suka dan tidak mempermasalahkannya. Cuma yang emang ketika diangkat menjadi sebuah karya visual, ya tentu layar lebar, aku kurang merasakan ada koneksi yang dalam dengan penonton. Betul, tipikal film atau cerita romcom atau romansa tok adaptasi novel selalu seperti ini kan? Permasalahan scene bonding yang selalu terjadi. Kalau kebetulannya, dalam tanda kutip, cuma satu atau dua, ya mungkin masih bisa dimaklumi lah. Nah, kebetulan itu terus berulang masalahnya. Ini justru ngasih lebih banyak rongga di dalam plot ceritanya. Kemudian terkait sedikit latar belakang yang perlu diekspor lagi sih sebenarnya. Oh ya, boleh dong minta tolong banget sama kalian semua yang emang pembaca novelnya, atau mungkin sebatas menikmati film ini saja. Kalian ngerasakan hal yang sama nggak sih seperti yang aku sampaikan tadi? Urutan versiku. Pertama, Critical Eleven. Kedua, The Architecture of Love. Ketiga, T for Tiare. Kalian punya versi urutan sendiri? Ya silakan. Cuma dari beberapa karya film yang diangkat dari original buku novelnya Ika Natasha, sejauh ini dengan genre yang sama, ya yang tadilah. Artinya lebih bagus dong Critical Eleven. Ya emang betul, untuk build up karakter dan dinamika konflik ceritanya dibandingkan dua film lainnya. The Architecture of Love, film yang isinya trauma karakternya. Tapi anehnya, menonton ini justru memancing senyum tipis atau mungkin salting brutal penonton. Chemistry Raya dan River juara. Di tangan Putri Marino dan Nicholas Saputra, kedua karakter tersebut jadi hidup. Abaikan semua hal yang terlalu banyak kebetulannya. Pada intinya, mereka nyawa film ini. Kata sebagian orang, karakter Raya dan River kalau lagi berdialog itu terdengar kikuk. Tapi menurutku sih enggak. Ya, intinya semua berhak menilai lah. Pendapat kita nggak ada yang salah kok. Deretan pemain lainnya sama bagus dan seimbang. Biasanya karakter pendukung selalu jadi pemanis yang malah hambar. Tapi ini enggak. Dari semua pemeran pendukung selain main case-nya, ada Jihan Almira sebagai Erin yang bisa bikin aku kepincut. Dan bahkan, karakter dia bisa lebih baik di beberapa scene dibandingkan saat beradu dengan Raya. Seriusan? Filmnya tidak dieksekusi dengan cara yang berlebihan ya. Gombalan manis tidak terdengar menjijikkan. Sedikit bumbu humor tidak terasa dipaksakan. Natural. Emosi yang dibangun perlahan tapi pasti. Tapi sebenarnya bisa kok lebih pecah lagi kalau beberapa kekurangan tadi yang kusebutkan tidak ada. Atau kalaupun ada ya sedikit aja lah. Landscape kota New York yang menggiurkan.
Bukan gimmick seperti film-film yang trailernya jualan pemandangan luar negeri pas ditonton full movie-nya. Lah, mereka lupa kita tuh juga butuh background pemandangan yang baik, tidak sebatas lo bilang di luar negeri, tapi kebanyakan setnya dalam ruangan, ya kan? Film ini masih dengan gaya penuturan khas Iken Natasha, bareng Alim Studio untuk menyesuaikan naskahnya untuk kebutuhan sinema. Beberapa kekurangan jelas terlalu subjektif, tapi itu cuma sebagian kecil yang tidak akan bisa menutupi banyak hal yang bagus dari film The Architecture of Love ini. Teddy Suryatmaja kembali dengan kepekaannya seperti berbalas kejam tahun lalu dan good job. Aku sangat merekomendasikan film ini, tapi tetap tidak merubah sudut pandangku sebagai penonton awam. Ya, filmnya mungkin kata orang bagus, kata orang sempurna, tapi menurutku ada banyak kekurangannya. Silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.